Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 ini, Engkau menawarkan kepada kami karunia yang luar biasa. Surga sebagai perjamuan bersama Engkau, bersama Putramu Yesus, dan bersama penghuni surga, malaikat para kudus di surga. Perjamuan yang luar biasa yang dilambangkan dalam kitab Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini. Seperti tidak ada penderitaan, tidak ada duka, tidak ada kematian. Terima kasih Tuhan. Semoga kami melihat akhir hidup kami dengan kacamata yang seperti itu. Seperti yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya, seperti yang ditawarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kerap kali kita merasa putus asa karena penderitaan, karena kesulitan, karena situasi yang seperti tidak habis-habisnya kita mengalami derita demi derita. Dan itu seringkali kita merasa bahwa seperti tidak ada harapan lagi. Seperti tidak ada kemungkinan lagi. Kita putus asa, kita kehilangan arah. Kita kehilangan motivasi karena derita kita yang tak berkesudahan itu. Saudara, hari ini Yesus mengajak kita melihat kembali arah hidup kita. Yaitu surga. Yaitu seperti surga itu seperti apa? Seperti perjamuan nikah. Tuhan mengundang manusia untuk sampai ke sana. Untuk masuk ke sana, untuk mengalami surga itu. Tetapi manusia menolaknya. Dan surga itu adalah tanpa derita, tanpa kesulitan, tidak ada perkabungan, tidak ada kesulitan, tidak ada derita apapun yang kita alami. Ya. Dan itulah surga yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Dan itulah arah hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak mampu, tidak bisa melihat, mengalaminya. Ya. Seolah-olah arah hidup kita tuh pendek, ya, dangkal, ya. Padahal sebetulnya yang mau ditawarkan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menunjukkan dalam kitab Nabi Yesaya bahwa surga itu seperti perjamuan nikah, tanpa derita, tanpa perkabungan, tanpa kematian, semua hidup bersama Tuhan. Apakah kita bisa melihat hal tersebut? Itulah yang seringkali harus menjadi kesadaran kita, menjadi renungan kita bahwa hidup itu bukan hanya selama di dunia ini. Hidup itu bukan hanya apa yang kita rasakan, kita alami sekarang dengan derita, dengan pandemi yang tak berkesudahan, yang menakutkan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tuhan membuka cakrawala kehidupan kita. Ya, membuka cakrawala sekali lagi. Supaya mata batin kita dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata hati, mata pikiran, mata fisik kita. Tuh, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami seperti yang menjadi arah hidup kita dalam perjalanan hidup ini? Ya, mari kita buka melihat. Ya, kita rasakan dulu tawaran Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri kita. Supaya kita tahu bahwa kita tidaklah hanya mengalami apa yang kita alami sekarang ini. Tetapi sungguh merupakan suatu pengalaman kebersatuan dengan Tuhan. Maka dalam tradisi gereja Katolik adalah kebahagiaan itu ketika orang mengalami yang disebut visio beatifica. Melihat, ya, dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan surga itu, ya, kemuliaan bersama Tuhan itu. Jadi visio beatifica, jadi melihat bukan hanya mengerti, ya, karena kita seringkali mengerti, melihat, memandang dengan penuh cinta, dengan penuh kasih tentang tentang surga tersebut. Semoga kita semua tetap diberi harapan, ya,
dalam segala sesuatu yang kita jalankan. Meski dengan derita sekalipun. Maka Paulus mengatakan derita kita sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sekali lagi, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan itu kita sudah mencicipinya ketika sekarang ini Tuhan memberikan hiburan-hiburan yang tak terhingga kepada kita semua. Ya, apapun juga yang kita terima ya sebagai anugerah, sebagai kekuatan dari Tuhan yang Maha Kasih kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih, semoga Anda, kita semua tidak boleh putus asa dengan segala sesuatu yang kita hadapi, sebesar derita, sebesar apapun juga. Ya, sebesar apapun juga, karena penderitaan, kesulitan, sakit yang sebesar apapun tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita ini, dimanapun, kapanpun, saat apapun, dan sehingga kita mengalami cinta Tuhan yang menyala-nyala dalam diri kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala abad. Saudaraku, Tuhan memberkati Anda, mengasihi Anda dengan kasih yang melimpah yang Tuhan berikan kepada Anda. Lihatlah, ini pemandangan Kota Batu di siang hari. Ada kolam danau yang cukup besar, cukup luas, di mana di situ ada banyak ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan tombro. Ya, disitulah akan menjadi tanda di mana Yesus dulu pernah ya digambarkan Danau Galilea. Disitulah akan dibuat semacam tempat rekreasi bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menguatkan Anda, meneguhkan Anda untuk tetap bertahan kuat di dalam segala sesuatu yang Anda alami. Tuhan memberkati Anda semua, bagi Anda yang mendengarkan renungan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.